Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di readingan tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Kali ini kita punya tema, ya, tema kartunya. Apa sih niatan dan tujuan dia mendekati kamu? Ya. Ini ditunjukkan untuk seseorang yang ada something, intinya siapa sih yang mendekati kalian di sini ya. Mungkin udah tahulah siapa orangnya, apa sih tujuannya. Oke. Kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan kamu motivasi dan menghibur. Ya, mungkin saat ini ada yang lagi sedih. Oke, kita ready ya. Ini adalah general reading, tidak semua yang menonton video saya akan bisa resonate. Jadi tempatkan di situasi kalian masing-masing. Oke. Kita ready. Oke. Di sini nih aku melihatnya ya, ada seseorang yang kulihat merasa sangat kesepian, ya, merasa sendiri, merasa ditinggalkan oleh kamu. Wow. Dan mungkin hubungan kalian ada yang LDR aku lihatnya, dan di sini terlihatnya juga seseorang ini lagi mengingat mengingat kamu tentunya. Ya, aku lihat seperti itu. Dan beberapa di antara mereka yang kamu fokuskan ini benar-benar kayak memanjatkan doa, ya, melangitkan doa untuk hubungannya ke depan bersama dengan kamu, atau situasi saat ini yang terjadi mungkin tidak baik-baik saja. Nah, kemungkinan kamunya di sini sudah mulai diam, menjaga jarak, fokus ke dalam dirimu sendiri ya. Aku lebih melihat seseorang ini banyak introspeksi diri ya. Aku melihat ada introspeksi diri, mungkin bahkan penyesalan ya, karena di sini ada yang saat ini aku lihat mulai menyadari ya, menyadari kesalahannya sama kamu. Terus dia juga kayak nyesel kenapa harus mengabaikanmu, atau di sini mungkin dia sudah terlalu sering menyakiti hati kamu. Jadi ada penyesalan yang aku lihat. Beberapa di antara orang yang lagi kamu fokuskan ini juga merasa sangat kesepian ya, tidak ada kabar dari kamu. Dan di sini energinya mungkin menunggu, bahkan ya menunggu kabar kamu, atau di sini ingin ada satu komunikasi yang intens, yang lebih baik, atau pembicaraan dari hati ke hati. Itu yang aku lihat ya. Jadi lebih di sini kayak penyesalan ya, penyesalan, dan lebih-lebih energinya sekarang terfokus ke kamu. Energinya dia lebih banyak mikirin tentang kamu ya, entah apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kita lihat dia merasa kayak ada sesuatu mungkin yang terjadi sama kamu, entah ini kalian ada koneksi batin. Aku sih lebih melihat keterikatan batin yang kayak bisa menyampaikan rasa yang kamu miliki ke dia, mungkin kekecewaan, kekesalan, atau marah yang saat ini menyelimuti hati kamu. Kayak dia merasakan, dan bawaannya mungkin serba salah, dia nggak tenang, apapun yang dilakukan itu nggak pernah, intinya selalu seperti apa yang dia mau ya. Mungkin dari sisi pekerjaannya ya, ada beberapa hal yang mulai terganggu di dalam kehidupannya tanpa kehadiran kamu. Itu yang saya lihat ya. Apakah ini bisa dibilang satu ini ya, apa yang udah dia lakuin ke kamu gitu, kayak mungkin karmik ya, karena udah menyakiti kamu. Atau di sini dia kayak ini ya, berusaha, intinya yang aku lihat ya, lebih
bagaimana caranya gitu ya, dia menampilkan sesuatu yang bisa kamu lihat itu dia fine, dia intinya tidak kenapa-napa, tetapi justru dia sangat merasa kesepian banget. Aku lihat ya, rasa kesepian lagi melanda ya, dia merasa ditinggalkan oleh kamu di sini ya. Mungkinkah dia ini merindukan kamu saat ini ya? Kita lihat ya, aku lihat dia merindukan hubungan kalian, keharmonisan hubungan kalian kembali ya. Jadi di balik penyesalan yang ada di hatinya ya, di balik rasa yang dimana dia berusaha untuk terlihat baik saja di hadapan kamu ya, mungkin mencoba untuk tegar ketika tidak mendapatkan perhatian dari kamu ya, tetapi terlihatlah di sini dia menginginkan komunikasi kalian ya. Bisa jadi komunikasi ini ingin meminta maaf, terus di sini memang sekedar melampiaskan perasaan kangennya, ingin menyapa kamu. Itu yang saya lihat ya. Mungkin dari by phone kayak gitu ya. Oke. Kita lihat lagi sebelum ke ini kartu tarotnya. Sebenarnya kayak pikiran dia di sini nggak menentu aku lihatnya ya. Terkadang dia punya satu hal yang mungkin membuat kamu di sini kurang nyaman dalam satu hubungan ya, yang sikapnya ketika ada masalah dia tidak mau menyelesaikannya dengan berbicara baik-baik, tapi lebih menghindari atau lebih mendiamkan kamu ya. Nah di sini perlahan ada hal yang kayak kebuka ya, ngebuka hati dia atau pikiran dia saat ini tentang kamu ya, dimana kamu selama ini udah melakukan yang terbaik. Mungkin ada rasa capeknya juga kamu bertahan dengan seseorang yang tidak mengerti akan situasimu, pikiranmu ya, pikiran tentunya, dan apa yang kamu butuhkan dalam hubungan ini. Dia kayak lebih melihat dari dirinya saja, apa yang dia mau dalam hubungan ini. Ketika dia tidak mendapatkan dari kamu, kayak ada perasaan ketidakpuasan yang aku lihat ya. Jadi hubungan yang seperti ini sebenarnya tidak balance. Jadi bisa aku bilang dia lebih mementingkan kepentingannya dia gitu ya, apa yang dia butuhkan ya. Di saat kamu butuh mungkin dia masih bisa kayak mengulur waktunya, terus di sini menunda pertemuan dengan kamu. Padahal saat ini kamu pingin banget ketemu dengan dia kayak gitu, pingin menceritakan masalahmu atau sekedar bercerita untuk meringankan apa yang kayak membuat kamu berat gitu ya. Jadi di sini dia ingin lebih didengar gitu ya. Oke. Ada dari mereka yang kamu ini kan ya, fokuskan tujuan dia dan niatan dia bersama dengan kamu di sini kayak membangun satu awal yang baru ya. Kemungkinan dia ini pernah aku lihat menjalin satu hubungan ya, tetapi dia sakit ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya atau apa yang dia berikan di dalam satu hubungan itu tidak terbalas dengan baik. Jadi aku lebih melihat dia ingin semangat dari kamu, dia ingin support dan mencoba untuk melupakan masa lalunya, memulai hal yang baru dengan kamu. Tapi ketika dia tidak bisa berubah, maka semuanya pun tidak membaik ya. Karena di sini aku lihat kamu juga menginginkan seorang yang care sama kamu, yang bisa nerima, terus ada ketika kamu memang butuh. Jadi kadangkala kayak kamu tuh sedih sendiri gitu ya,
sebenarnya kamu ini dianggap apa gitu di dalam kehidupan dia gitu. Kenapa dia cuma datang ketika dia butuh mungkin bantuan finansial, atau di sini ketika dia membutuhkan sesuatu yang lain dari kamu gitu. Jadi ada yang gimana ya, kamunya sendiri ini kayak merasa aku punya pasangan, tapi kayak pasangan aku itu nggak sepenuhnya bisa nyayangin kamu gitu kan, terus nggak bisa memberikan waktunya, bahkan dia itu kayak cenderung egois dan lebih kayak apa ya, aku lihat di sini kayak seolah-olah cuek sama kamu, nggak ada effortnya gitu. Jadi lama kelamaan aku lihat ya hati kamu juga capek dan energi kamu juga terkuras ya. Sepertinya kayak kamu ini lebih apa ya, lebih fokus ke dalam dirimu sih aku lihatnya. Jadi ada berapa pikiran dari kalian ini yang udah kayak berubah ya, kayak berubah intinya. Jadi ke dianya, kalau dia ada kabar ya kamu bales, karena kamu mungkin udah capek ketika nanyain kabar dia, dia nggak bales gitu ya, mungkin chat kamu, mungkin tidak mengangkat telepon kamu kayak gitu, seolah-olah dia sendiri yang ada di satu masa yang sulit gitu, padahal kamu juga dalam keadaan yang kalau dibilang butuh dia gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah ini ya, ada seorang yang penasaran memang sama kamu ya. Ada seorang yang penasaran sama kamu, mungkin karakter kamu di sini seorang yang misterius, terus sedikit galak, dan susah ya intinya untuk ditaklukkan hatinya ya. Seseorang ini mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, pingin dianggap sama kamunya gitu ya. Dan mungkin dia ini kayak ada rasa penasaran yang cukup besar sih, ada sesuatu yang ingin dia tahu dari kamu kayak gitu. Lebih-lebih mungkin kalau bisa menjadikan kamu seorang kekasih, tapi apakah ini hanya bentuk rasa penasaran? Aku sih melihatnya lebih dia kayak tertantang ya menaklukkan hati kamu kayak gitu. Jadi jangan terlalu kamu baperin gitu, karena seorang ini sepertinya juga belum siap sih untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Aku belum melihatnya siap, cuman ketertarikan dia terhadap kamu lumayan besar ya. Mungkin karismatiknya kamu ya, terus di sini senyuman kamu atau gestur ya, pembawaan diri kamu yang cukup menarik di mata dia kayak gitu ya. Ada seorang yang penasaran sama kamu, diam-diam, bukan diam-diam sih, itu sih alasan dan niatnya dia itu karena ada rasa penasaran yang cukup besar kayak gitu. Oke, dan kita lihat lagi. Sorry ya kalau di luar video ada suara-suara yang tidak kunonaktifkan. Ini momen seperti kamu ini kan gini kan, orangnya mungkin gampang bergaul kayak gitu ya, tetapi nggak gampang ditaklukin hatinya, dimilikin kayak gitu. Ada dari lama memang udah ngincer kamu gitu. Menunggu momen ya untuk bisa dapetin kamu, aku lihatnya kayak gitu ya. Mungkin dia lagi jomblo, terus kamu juga memang free, atau walaupun kamu nggak free di sini, dia tetap kayak nekat deketin kamu kayak gitu. Karena aku lihatnya sih mungkin di antara kalian tuh udah ada yang nyaman tapi belum ada status kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi momen-momen yang kamu lewati dengan dia itu kayak dia merasa nyaman, dan dia mungkin merasa cocok sama kamu gitu. Dia mencoba untuk gimana ya ketika kamu menjadi pasangannya kayak gitu. Jadi lebih ngerasa cocok dan ingin mencoba sih kita punya hubungan
relationship dengan kamu gitu ya. Jadi ada rasa penasarannya. Mungkin kamu sering cerita dengan dia, terus dia juga butuh pelengkap kayak gitu. Bukan saya bilang, bukan aku bilang kamu ini hiburan gitu, bukan gitu ya. Tapi pada kenyataannya di sini seseorang ini memang punya niatan datang ke kamu ya. Pertama karena memang dia sudah banyak ngabisin kayak waktunya mungkin sama kamu, dia udah nyaman kayak gitu. Mungkin pertemanan di awal dia ada kesan yang cukup manis dengan kamu kayak gitu, ada ketertarikan sebagai lawan jenis gitu ya. Dan sebagian di antara mereka yang mendekati kamu ini memang nggak jelas, aku lihatnya nggak jelas gini, dia ini main tarik ulur ya aku lihat. Jadi jangan terlalu dibaperin ya, seperti yang aku bilang. Ada yang mereka masih tarik ulur, emosinya masih belum stabil kayak gini loh. Dia datang ke kamu bisa jadi dia menyatakan perasaan ke kamu, tapi masih belum ada planning untuk benar-benar menjadikan kamu pelabuhan terakhir, untuk pelabuhan cintanya gitu ya, untuk teman hidup gitu, belum. Jadi makanya banyak di antara kalian ini kayak merasa di PHP-in sama mereka gitu, kayak sakit jadinya. Mungkin kalian terlalu gitu ya, terlalu percaya dengan mereka. Jadi dibawa santai, dibawa rileks aja, karena berkomitmen untuk di situasi sekarang ya, menurut aku pribadi ini tidak semua orang ini mau gitu mudah gitu kan, bisa menyatakan cinta, bisa menyatakan sayang, having fun bareng gitu. Cuman untuk berkomitmen yang lebih jelas kayak gitu masih jauh, aku lihat masih jauh banyak kayak pertimbangan gitu ya. Jadi apa ya, kalau saran aku di sini, kamunya ini lebih baik relax ya. Sesayang-sayangnya kamu dengan seseorang ini, cobalah untuk kontrol. Jangan kamu kasih semuanya kasih sayang kamu, tapi lebih besarlah kasih ke dalam dirimu sendiri. Kamu harus berpikir secara realistis gitu, jangan terlalu mengikuti perasaan kamu yang menggebu-gebu excited gitu kan, ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin itu adalah tipe kamu, terus seseorang yang udah lama kamu inginkan gitu. Karena kita tidak tahu, energi selalu berubah ya, energi selalu berubah loh. Jadi pandai-pandailah untuk menjaga perasaan kamu sendiri, karena bahkan dia sendiri, pasanganmu ini enggak merasa bertanggung jawab dengan apa yang kamu alami ketika mungkin hubungan kalian udah off atau break gitu. Jadi kalian tuh harus pinter menjaga diri, intinya menjaga diri itu secara mental ya. Nah, bertemu, menerima dengan baik, tapi juga ada ruang tersendiri bagaimana ketika pasanganmu berubah, karena energi memang seperti yang aku bilang gampang berubah ya. Oke, itu pesannya. Oke, seperti niat-niatnya gitu ya. Dan aku juga pengen lihat lagi, ini bottom the decknya ada promise ya. Dan aku lihat di sini juga ada beberapa di antara pasangan yang lagi, atau seseorang yang lagi kamu fokuskan di sini ya. Ada niatan tertentu ya, mungkin masih aku lihatnya ini ada beberapa hubungan ya yang akan menuju ke tingkat yang lebih serius, mungkin ke pertunangan ya. Ada keinginan seperti itu, tapi hati-hati dengan janjinya ya, karena janji itu terlalu manis nanti sangat pahit banget, karena kamu pasti akan terus mengingatnya kayak gitu. Ada keinginan bertemu dari seseorang ya, seperti readingan kita tadi. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya ya, di bawah relax, enjoy ya. Kita lihat ya, ada yang mungkin di kolom komentar kemarin kayak ini ya,
menanyakan kenapa suaranya Kak Alisa itu berubah kayak gitu. Kemarin tuh kayak anak masih muda banget, sekarang kayak ibu-ibu yang udah dewasa. Saya juga masih belum mengerti ya di video yang mana itu ya. Mungkin ada sedikit ini perubahan ya. Oke. Niatan seorang mendekati kamu. Two of One, ada yang menunggu kamu. Hai. Ada yang menunggu kamu. Nah, aku lihat seseorang ini menanti. Ya, apakah yang dia nanti? Ini berhubungan dengan situasi kah? Atau di sini dia bertahan dalam satu hubungan yang dimana mungkin kamu ada yang sudah punya pasangan atau dia ada sesuatu yang dinanti oleh seseorang yang kamu fokuskan. Mudah-mudahan apapun penantian dia di sini terkait dengan hal yang baik dan tidak merugikan kamu kayak gitu ya. King of One. Wow. Mudah-mudahan seseorang ini akan mengambil keputusan ya. Mudah-mudahan dia bisa mengambil keputusan di King of One ini ya. Kalau dia memang mencintai kamu, dia harus action dong, harus ada effort ke kamunya dong ya. Jadi niatan-niatan seseorang ini memang sulit untuk kamu pahami ya. Ini ada kartu The Lover ya. Hati-hati, mungkin dalam waktu dekat kamu akan intinya apa ya? Kalau menyatakan cinta gimana ya? Seseorang ini akan menyatakan cinta atau di sini memberikan satu statement ya tentang niat dia ke kamu ya. Ada beberapa hal tentang perasaannya yang akan diutarain ke kamu ya. Masalah cintanya ya, apakah di sini ya kamu mau ya di King of One berjuang sama-sama ya. Di sini ya mungkin akan ada cerita baru dari hubungan kalian berdua. Ini tentang penantian dan tindakan yang sepertinya akan membuat kamu lebih rileks ya. Ada satu perjuangan dari seseorang yang kamu fokuskan ini akan benar-benar nyata ya. Jadi ada beberapa yang memang udah memilih kamu sebagai pasangannya ya. Oke, kita lihat lagi niatan seseorang. Mungkin akan ada transformasi ya, transformasi seperti awal yang baru atau di sini status baru. Nah, dari hubungan kalian, mungkin tadinya kalian teman tapi mesra, tidak ada status. Ini akan ada pembicaraan. Kamu akan menjadi the lover ya. Yang tadinya udah main tarik ulur gitu ya, mau kemana, tapi ada arak-arakan di sini ya. Mungkin ada pesta, jadi ada seorang yang niat membawa kamu ke dalam hidupnya. Jadi gitu ya. Saya ini sedikit pelan ya ngomongnya hari ini, kayak agak slow gitu ya. Ya, di Five of Swords, keputusan yang akan kamu ambil di sini mungkin kamu akan berani gitu ya untuk mengambil resiko. Wow. Bersama dengan seseorang yang kamu cintai, aku lihatnya akan ada keputusan yang kamu ambil di Five of Swords ya. Kedepannya dengan seseorang ini. Yuk kita lihat yuk apa keputusan kamu. Wow, kartu The Hierophant ya. Di sini kamu merasa kamu pantas untuk bahagia kayak gitu. Aku melihat kamu lebih baik, lebih berani,
mengeluarkan semua unek-unek kamu terhadap pasangan, ya berterus terang gitu ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu di masa yang lalu tidak perlu ditutup-tutupi, biar tidak menjadi bumerang suatu saat nanti. Kalau dia memang menerima kamu, pasti dia akan maju kok, ya. King of Swords, ya, seorang ini juga mengambil keputusan. Kamu dengan dia ini sama-sama mengambil keputusan, ya. Berarti ada energi yang senada. Kamu berani mengambil resiko, dia juga berani. Di kamunya mau bertahan dan maju, di sini dia juga kayak gitu. Ada keseimbangan sih. Ini hal yang baru gitu ya. Five of Pentacles. Sepertinya dia lebih bertanggung jawab dengan kata-katanya. Ayo, siapa yang sering diobrolin janjinya ke kamu, ya sering udah kayak nangis nunggu kebenaran apa yang dia ucapkan kayak gitu. Kamu menanti suatu janji. Aku lihat di Five of Pentacles, seorang ini akan menepati janjinya, ya. Mungkin janji memberikan sesuatu, janji datang temuin kamu, yang ngajak bertemu lah ya. Terus janji memberikan keputusan gitu. Ini akan kamu dapetin ya dalam waktu dekat mungkin ya, atau saat ini yang sudah terjadi. Six of Cups, ya. Walaupun kamu berani mengambil keputusan, tetapi kamu tidak lupa dengan masa lalu. Masa lalu yang cukup pahit, yang sudah melukai dan mengoreskan banyak cerita yang penuh dengan tetesan air mata. Dia mencoba untuk meyakinkanmu bahwa dia punya kekurangan, kamu juga punya kekurangan. Di sini saling memperbaiki kayak gitu. Ini sebenarnya energinya ada yang manis banget gitu. Karena yang menonton video saya ini pasti bukan beberapa orang, tetapi mereka ini ada yang punya energi begini, energi yang begitu gitu. Jadi ditempatkan di situasinya masing-masing ya. Oke. Semoga cukup menghibur. Kalau yang untuk personal reading bisa hubungi kontak WhatsApp ya di bawah deskripsi video ini. Mungkin tentang kesehatan, menanyakan sesuatu yang lain kayak itu, masalah pasangan, rumah tangga, pacar atau karir kayak gitu ya. Knight of Swords. Nah, begini ya. Ada yang memang udah berani maju ke kamunya ya, mungkin menyatakan perasaan. Ini seseorang yang udah lama kayak ngincer kamu gitu ya. Jadi dia menyatakan cinta sama kamu, tapi kamu bingung, masih belum berikan jawaban. Itu yang aku lihat. Jangan bingung. Kalau seandainya kamu sayang, dicoba. Jangan kamu tahan perasaanmu. Kan kalau nggak dicoba nggak tahu, ya kan? Jadi perlu dicoba, jangan takut, tapi bentengi diri ya, jangan terlalu baper. Nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi kamu. Itu pesan saya ya, karena setiap orang beda-beda cara mengekspresikan love-nya. Bisa jadi dia ini adalah seorang yang kamu idamkan, kayak oh ya, sepertinya seorang ini bisa kayak menghandle diri kamu, atau bisa memberikan apa ya, sesuatu yang berbeda dari pasangan kamu sebelumnya. Nah, sampai di sini dulu aku reading tarotnya. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah like, comment, subscribe, yang mungkin juga share video aku. Aku ngucapin makasih banyak. Semoga rezekinya kalian selalu dimudahkan ya. Apapun masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.